Welcome back to my channel. Nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Nah, gue ada unboxing beberapa polis sebelum ini dan hari ini adalah giliran polisnya si Allianz. Nah, disclaimer dulu sebelum kita mulai. Gue bikin video ini bukan untuk menjual asuransi ini ke kalian, tapi gue bikin video ini supaya kalian bisa lebih ngerti apa isi dalam polis ini. Nah, kalau misalkan kalian emang cari beberapa info soal asuransi, soal investasi, atau soal apapun yang berhubungan sama duit, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen kalau misalkan kalian pengen nanya sesuatu yang menarik. Oke, karena video ini akan jadi lumayan panjang, gue akan bagi video ini jadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk ngomongin soal asuransi dasarnya si Allianz, yaitu di sini SmartLink Flexi Account Plus. Nah, yang keduanya adalah asuransi tambahannya. Tapi gue spesifik di sini akan bahas cuma yang Hospital and Surgical Care Premier X99. Panjang banget namanya. Di halaman pertama, kalian bisa lihat nih, ini adalah ringkasan polis sebenarnya, data polis yang kalian butuh tahu. Yang pertama, yang penting adalah nomor polis. Nama pemegang polis di sini ada juga, nama tertanggung, terus ada juga di sini premi berkala. Premi berkala adalah premi yang kalian bayarin khusus untuk proteksi. Di sini adalah 1,5 juta. Terus udah gitu, top up berkala adalah premi yang kalian bayarin cuma untuk investasi doang. Di sini 0 sama sekali. Dan total premi berarti adalah total keduanya. Premi berkala plus top up berkala. Totalnya 1,5 juta. Nah, kalian bisa lihat juga di sini ada jenis-jenis asuransi yang seperti gue bilang, gue akan bahas yang asuransi dasar doang. Asuransi tambahannya di sini ada banyak banget macamnya. Cuma gue akan fokus di hospital and surgical. Asuransi dasar adalah asuransi yang kalian harus ambil kalau misalkan kalian mau beli unit link. Di sini adalah asuransi dasarnya, asuransi jiwa bentuknya. Biasanya di sini kalau nggak salah sampai umur 99 atau sampai 100, nanti kita akan bahas. Asuransi tambahannya kalian bisa bongkar pasang, kayak Lego lah. Pernyataan transaksi ini lumayan penting nih. Tapi gue nggak bisa bahas ini tanpa gue bahas yang lembar yang keempat, yang ini dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat keterangan investasi, persentase alokasi investasi berdasarkan tahun pembayaran premi berkala. Premi berkala ya, berarti ini adalah premi untuk proteksi. Nah, di tahun pertama, kalian bisa lihat sendiri di sini, premi berkalanya adalah 25% itu masuk investasi. Meskipun kalian top up berkalanya atau premi untuk investasinya kalian nolin. Tetap 25% itu tetap masuk investasi, oke? Lalu tahun kedua 60%, tahun ketiga 85%, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Coba kalian fokus di yang tahun pertama, 25% ya. Jadi kalian bisa baca nih pernyataan transaksi yang tadi. Nah, di pernyataan transaksi ini adalah total premi yang diterima kan 1,5 juta, ya kan? Total premi yang diterima 1,5 juta, lalu premi yang dialokasiin itu adalah 375.000. Artinya 25% dari 1,5 juta itu dimasukin ke investasi. Mau atau nggak mau, itu masuk otomatis ke investasi. Oke? Dan itu nanti ditukerin yang namanya fund. Atau kayak mirip sama reksadana lah, karakteristiknya sama banget. Harga jual per unitnya adalah Rp3.023. Nah, jumlah unit yang kalian dapetin 375.000 dibagi 3.000 sekian itu adalah 124, sekian unit. Tapi kalian harus lihat lagi nih di bawahnya nih. Ada yang namanya harga beli unit. Harga beli unitnya beda nih sama harga jualnya. Oke, kenapa beda? Gua akan jelasin, langsung masuk aja ke polisnya ya. Nah, di polis di pasal yang pertama itu dia ada bilang harga unit, terus udah gitu harga jual unit dan harga beli unit. Nah, Allianz ini sebenarnya agak unik dibanding brand yang lain. Karena Allianz menurut gua mungkin dari beberapa polis yang gua sempat lihat, Allianz cuma satu-satunya yang punya spread fee atau harga jual dan harga beli unitnya beda. Di sini ditulisin, selisih dari harga jual unit terhadap harga beli unit adalah sebesar 5%. Pada saat kamu convert premi itu menjadi unit, itu nggak kena biaya sebenarnya. Tapi pada saat kamu mencairkan, itu kamu kena biaya 5%. Itu adalah definisi dari harga beli dan jual. Nah, ini sama persis kayak nilai tukar uang. Kalau misalkan kalian punya duit rupiah, terus mau ditukerin ke USD misalkan. Kalian datang ke money changer. Di money changer itu kan ada kurs tengah, ada kurs beli, ada kurs jual, ya kan? Kurs jualnya, mereka biasanya lebih tinggi daripada kurs tengah. Kurs belinya
itu lebih rendah daripada kurs tengah. Kurang lebih konsepnya sama. Nah, spread antara kurs beli dan kurs jualnya adalah 5%. Contestable period. Kalian bisa lihat ini di pasal ketiga atau masa peninjauan polis. Ini sama seperti polis-polis yang lain. Jadi begitu si nasabah ini baru buka polis, dia akan ada masa contestable period atau peninjauan selama 2 tahun itu. Di sini di pasal 3A dibilangin kalau misalkan dalam jangka waktu 2 tahun sejak polis mulai berlaku atau sejak pemulihan polis berakhir, kami dapat meninjau ulang kebenaran dari polis. Artinya kayak track record kita, kesehatan kita yang kita udah masukin di SPAJ, itu sesuai apa enggak sama kenyataannya. Nah, kalau misalkan ternyata nggak benar, mereka tulis juga nih di dalam polis, maka kami berhak meninjau ulang pertanggungan polis. Menurut gua ya lumayan fair, karena pihak Allianz itu kan cuma punya beberapa waktu, kayaknya cuma 2 minggu atau 3 minggu untuk assess medical kita kan. Nah, selama 2 tahun pertama itu mereka bisa untuk ngecek balik nih, bener nggak sih orang yang kita terima ini punya track record atau existing condition-nya kayak gini. Nah, ini semuanya di semua polis, semua brand juga ini wajar banget. Nah, apabila kami telah membayarkan manfaat asuransi pada masa contestable period ini, maka kami berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam menindaklanjuti fakta tersebut, termasuk namun tidak terbatas menarik kembali manfaat asuransi yang udah dibayarin. Ini juga kemarin kalau nggak salah Astralife juga sama, jadi mereka punya pasal berhak untuk clawback, jadi minta balik lagi. Ya, kalau misalkan kita nggak kasih informasi yang benar dan kita menutupi keadaan kita sebenarnya, perusahaan asuransi itu berhak untuk minta balikin lagi. Fair menurut gua. Nah, di dalam ayat yang keduanya, kita bisa lihat nih di sini ada namanya cooling off period atau di tempat lain disebutnya free look period. Anda berhak membatalkan atau mengembalikan polis ini kepada kami apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan dalam waktu 14 hari kalender sejak polis ini diterima. Sebenarnya ini yang biasanya jadi salah paham antara agent sama klien. Jadi agent mungkin udah jelasin A, tapi kliennya mungkin berasumsi kalau misalkan B juga di cover. Nah, pada saat kalian terima polis ini, kalian bisa baca sendiri semuanya dan kalian bisa cek nih, ternyata yang dijanjiin sama agent itu sesuai nggak sama polis, karena semuanya akan merujuk ke sini. Polis itu kan sebenarnya adalah surat bentuk kerjasama antara dua pihak kan, antara si tertanggung, si pemegang polis, sama si pihak penanggung atau perusahaan asuransinya. Nah, kalau misalkan kita setuju berdasarkan ini, makanya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata apa yang disampaikan agent itu nggak sesuai sama polisnya, kita boleh batalin polis. Dalam waktu 14 hari sejak kalian terima polis ini ternyata nggak sesuai sama apa yang kalian harapkan, kalian bisa batalin itu semuanya. Terus udah gitu, premi pertamanya akan dibalikin. Of course ada biaya-biaya kayak biaya cek medical dan segala macam, itu dipotong dari preminya biasanya. Nah, di pasal keempat, ini kan soal pembayaran premi. Jadi setiap periode, terserah kalian mau pilih periode untuk bulanan ataukah tahunan untuk pembayaran polis ini. Nah, setiap kali periode kalian lupa bayar, ada yang namanya grace period. Di pasal 4 ayat 3, dia bilangin soal grace period itu adalah 45 hari sejak jatuh tempo premi ini. Apabila setelah melewati grace period tersebut, Anda belum melunasi premi, maka premi dinyatakan tertunggak dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur di pasal 6. Nanti kita akan bahas pasal 6 itu isinya apa. Nah, tapi mungkin gue akan bahas dulu yang ayat ke-6 dulu, yaitu cuti premi. Cuti premi itu adalah salah satu feature di dalam unit link yang memungkinkan untuk kamu kalau misalkan nggak bisa bayar, mungkin karena kena PHK, begitu, mungkin karena bisnisnya juga kurang lancar, cash flow-nya masih kurang lancar, terus udah gitu nggak bisa bayar, maka kamu bisa ngajuin cuti premi. Nah, pada saat cuti premi ini dilakuin, premi yang harusnya kamu bayar, biaya asuransi yang harusnya kamu bayarin, itu kamu bisa bayarin dari hasil nilai tunainya dari investasi itu. Nah, ini adalah feature di dalam unit link. Tapi ada syarat dan ketentuannya sebenarnya. Nah, di pasal yang keempat ayat 6 ini, mereka bilang kalau misalkan
Kami memberikan keleluasaan pada Anda untuk mengajukan premium holiday atau cuti premi setelah melewati 5 tahun sejak tanggal polis mulai berlaku. Ini agak sedikit berbeda sama Prudential, karena Prudential kalau nggak salah setelah 3 tahun, ini setelah 5 tahun, artinya setelah bulan ke-60. Artinya bulan ke-61 kamu udah boleh cuti premi sebenarnya. Tapi gua nggak saranin kalian cuti premi kalau misalkan kalian masih mampu untuk bayar. Cuti premi ini hanya untuk pada saat kamu nggak mampu untuk bayar. Kenapa begitu? Karena gue akan bahas di pasal 6-nya ya nanti ya. Pasal 6 adalah pembayaran premi berkala terhenti. Di ayat 1, apabila premi berkala untuk 2 tahun polis pertama tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam grace period, maka polis akan batal. Jadi gini, dalam 2 tahun pertama ini krusial banget. Ada contestable period, ada pasal 6 ayat 1 ini. Jadi kalau misalkan kamu nggak bayar dalam grace period di 2 tahun pertama, maka polisnya akan batal langsung. Kenapa? Karena biasanya di 2 tahun pertama nggak ada nilai tunai untuk bayarinnya nih. Nggak cukup duitnya buat bayarinnya. Ini akan dilanjutin di ayat yang kedua. Apabila premi berkala tertunggak belum dibayarkan setelah 2 tahun, maka kami secara otomatis akan melakukan pemotongan nilai investasi sebesar biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga agar polis ini tetap berlaku. Oke? Artinya, 2 tahun pertama, kalau misalkan udah lewat dari grace period, udah langsung lapse atau batal. Tapi setelah 2 tahun selanjutnya, kalau misalkan kamu nggak bayar melewati grace period, berarti ada nilai tunai yang ntar akan dipotong untuk bayar biaya-biaya untuk keep si polis ini aktif. Ada biaya administrasi, biaya asuransi, biaya akuisisi, dan segala macam. Pasal 6 ayat 2 ini penting banget buat kalian yang berencana untuk stop bayar premi pada saat kapanpun. Banyak banget pemegang polis yang berpikir kalau misalkan bayar unit link itu hanya 10 tahun, hanya 15 tahun, hanya 20 tahun, atau hanya cuma sampai gue boleh cuti premi. Kalau misalkan nilai investasi kalian nggak cukup untuk bayarin biaya-biaya ini, maka nanti polis kalian akan lapse. Ini harus diingat sih sebenarnya, bukan cuma di polis Allianz doang, tapi polis-polis yang kayak Prudential atau unit link yang lain juga punya aturan mainnya sama. Selama kalian bayar, itu aman. Tapi kalau misalkan kalian nggak bayar, terus diambil dari nilai investasinya, nilai investasi nggak cukup, maka polisnya akan lapse. Ya sama aja kayak kalian punya mobil tapi nggak punya bensin, nggak bisa jalan akhirnya. Nah di pasal ke-7 ada manfaat meninggal. Manfaat meninggal khusus untuk tertanggung di usia di bawah atau sampai dengan 5 tahun. Uang pertanggungan yang dibayarkan adalah 20 juta atau mengikuti ketentuan sebagai berikut mana yang lebih besar. Di sini kalian bisa lihat sendiri tabelnya kayak gimana. Jadi usia 1 atau di bawah 1 itu cuma 20%, usia 2 tahun itu 40% dan selanjutnya. Ini disebut konsep lien sebenarnya, dan ini juga ada di semua asuransi. Ini adalah standar praktisnya di dunia insurance. Yang kedua, manfaat akhir kontrak atau maturity. Apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, maka kami akan membayarkan manfaat investasi berupa saldo nilai investasi pada tanggal berakhirnya masa asuransi. Apabila ada. Berarti UP yang, misalkan kamu punya UP 200 juta itu nggak bisa diklaim pada saat akhir masa pertanggungan, akhir masa maturity-nya. Nah, dari pasal ke-7 gue langsung loncat ke pasal 10. Pasal 10 ini tadi gue sempat bahas di awal-awal soal pembentukan unit dari premi berkala yang Anda bayarkan dengan alokasi dan ketentuan sebagai berikut. Tahun pertama adalah 25%, tahun kedua adalah 60%, tahun ketiga adalah 85%. Sebenarnya dapat dari mana sih angka ini? Angka ini dapatnya, kamu bisa lihat dari pasal 11. Ada biaya akuisisi namanya. Biaya akuisisi yang gue pernah bahas juga di Polis Prudential. Semua asuransi, tradisional atau unit link, itu ada biaya akuisisi ya, tergantung seberapa besarnya sebenarnya. Nah, biaya akuisisi ini di pasal 11 kamu bisa lihat, tahun pertama 75%, tahun kedua 40%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 7,5%, tahun kelima sekian, tahun keenam sekian. Oke. Nah, pengalokasian unit yang tadi itu adalah 100% dikurangin dari berapa besar biaya akuisisi. Tahun pertama kan 75% biaya akuisisinya. Berarti sisa 25% ya masuk ke investasi.
Terus udah gitu tahun kedua kan 40%. Sisa 60% ya masuk ke investasi. Gitu cara ngitungnya. Nah, selain itu, biaya akuisisi dan pemeliharaan belum termasuk selisih harga jual dan harga beli sebesar 5%. Next adalah biaya asuransi. Nah, biaya-biaya ini sebenarnya penting banget, cuma yang gede biasanya cuma dua, biaya asuransi sama akuisisi. Nah, biaya asuransi ini adalah biaya yang harus kamu bayarin juga supaya untuk memelihara polis ini supaya tetap aktif. Tergantung, di sini kamu bisa lihat juga, tergantung dari beberapa namun tidak terbatas pada besarnya UP. Semakin besar udah pasti preminya makin gede, biaya asuransi makin gede. Yang kedua, usia tertanggung dari waktu ke waktu. Semakin tua, semakin berumur, maka biaya asuransi akan makin naik karena resikonya kan makin tinggi. Jenis kelamin tertanggung. Nah, jenis kelamin tertanggung ini sama dari brand ke brand. Biasanya kalau misalkan yang cowok itu lebih mahal di asuransi jiwa, tapi kalau misalkan yang cewek itu lebih mahal di asuransi kritis karena lebih banyak penyakit yang di-cover di dalam asuransi kritisnya. Yang keempat, kondisi kesehatan pekerja dan hobi tertanggung. Ini logik banget. Jadi kalau misalkan kondisi kesehatannya gua sakit-sakitan sementara temen gua adalah sehat-sehat aja, kemungkinan gua resikonya lumayan lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi gua preminya lebih mahal dan biaya asuransi lebih mahal. Nah, pekerjaan kalau misalkan ternyata gua lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, gua kerja sebagai sopir, dan gue lebih beresiko, biasanya biaya asuransi juga makin tinggi. Hobi, misalkan gue hobinya ekstrim, gue hobinya hang gliding atau apapun itu, maka gue akan punya biaya yang lebih tinggi dibanding orang yang punya hobi main catur. Pasal 13 bahas soal perubahan polis. Jadi kalau misalkan kamu mau ngerubah polis kamu, entah itu mau dinaikin atau diturunin manfaatnya, atau mungkin sesederhana kayak, gue mau rubah ahli warisnya dong karena gue udah punya anak, sekarang anak gue udah cukup umur, itu juga bisa. Jadi kamu bisa ngelakuin itu dengan cara mengajukan secara tertulis pada kami dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Biasanya ada satu form yang kamu harus isi untuk si pihak Allianz ini. Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan sebagaimana dicantumkan di dalam polis ini paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan tersebut. Jadi di sini mereka bilang kalau misalkan mereka boleh merubah syarat dan ketentuan dan apapun dan manfaatnya. Ini sebenarnya ketemu juga gue di polis-polis lain, di brand-brand yang lain, jadi menurut gue ini lumayan lumrah juga. Nah, di pasal ke-16 ini bahas soal prosedur klaim manfaat asuransi. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, ada di ayat 1, A, B, dan C. C-nya lumayan penting, karena formulir klaim untuk manfaat meninggal yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, itu harus diterima 60 hari setelah terjadi resiko. Jadi misalkan si tertanggungnya meninggal, kalian harus beresin semuanya di dalam 60 hari, mereka nggak sebut hari kalender apa hari kerja sih, tapi gue asumsi adalah kalender kali ya. Keterlambatan penyampaian klaim dan atau berkas klaim tidak akan menggugurkan keabsahan klaim, asalkan dengan alasan keterlambatan yang bisa dibuktikan dan diterima secara wajar. Jadi kalau misalkan ada kesulitan tertentu terus jadi akhirnya telat untuk klaim, mereka masih kasih kelonggaran asal alasan itu bisa diterima dengan wajar. Oke, wajar itu ya lumayan subjektif menurut gua, tapi lumayan lenient sih pasal yang ini. Klaim manfaat meninggal akan kami bayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak klaim kami setujui. Di pasal 17 ada berkas-berkas klaim manfaat asuransi. Di sini ada pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain yang di sini. Ini lumayan self-explanatory, kalian bisa lihat sendiri. Pengajuan klaim pembayaran akhir kontrak atau maturity, juga di sini juga ada berkas-berkas apa aja yang kalian harus siapin. Pemulihan polis. Di pasal 18, dia akan bahas soal pemulihan polis. Polis yang telah batal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6 itu bisa dipulihin lagi dengan mengajukan permohonan pemulihan pada kami selambat-lambatnya 24 bulan sejak polis tersebut menjadi batal. Oke, tapi ada syarat dan ketentuan yang pasti.
Mereka juga berhak untuk meminta pemeriksaan ulang. Ya, pastilah kalau misalkan 2 tahun kamu nggak bayar, terus udah gitu tiba-tiba jadi bayar lagi, di dalam 2 tahun misalkan. Setahun setengah kamu bayar lagi, kan kemungkinan ada kondisi kesehatan yang udah berubah 1,5 tahun lagi. Menurut gua wajar juga. Semua biaya yang timbul berkaitan pemulihan polis ini merupakan beban Anda. Wajar juga. Permohonan pemulihan polis dapat disetujui atau tidak tergantung dari seleksi resiko. Wajar. Di D, persetujuan permohonan pemulihan polis ini hanya akan berlaku efektif apabila Anda telah melunasi seluruh tunggakan premi. Pasti kan ada tunggakan dong. Kamu kan nggak bayar selama beberapa itu kan. Pengecualian. Di pasal 19 dibahas soal pengecualian. Pihak Allianz itu nggak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal. Cuma bayar nilai investasinya aja. Kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal polis mulai berlaku, tertanggungnya meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi itu nggak di-cover selama 1 tahun pertama. Atau di ayat keduanya, tertanggung meninggal dalam masa asuransi karena A, B, dan C di sini. Dihukum mati dengan sengaja ada tindak kejahatan di sini, dan yang C-nya meninggal akibat tindakan kejahatan juga. Ini juga sama, semua asuransi juga ada pasal ini. Nah, ada syarat-syarat tambahan juga di pasal yang ke-23. Kami berhak untuk setiap saat mengeluarkan syarat tambahan endorsement, addendum atau perubahan, dan atau dokumen lain sehubungan dengan polis dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini. Ini mirip sama pasal sebelumnya, jadi mereka boleh nambahin syarat dan ketentuan atau merubah syarat dan ketentuannya dan manfaatnya segala macam. Ini juga ada sih di brand yang lain sih. Part pertama dari unboxing asuransinya si Allianz itu udah beres. Jadi kalau misalkan kalian punya komen atau punya view yang lain soal pasal-pasal yang gue bahas, atau mungkin kalian punya masukan beberapa pasal-pasal yang penting lainnya, kalian boleh tulis di komen supaya kita bisa saling bantu teman-teman agent atau teman-teman calon customer atau orang-orang yang mau ngerti lebih banyak soal asuransi, supaya kita semua bisa punya satu kayak wadah lah buat diskusi di bawah. Nah, untuk part yang keduanya, gue akan bahas soal asuransi kesehatannya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya kalau misalkan itu bisa bantu kalian. Gue Philip Mulyana, thank you very much udah nonton sampai sini. Signing off.